Halo semuanya, gimana kabarnya sekarang? Balik lagi sama gue di channel ini. Nah, kali ini gue akan memberikan sebuah alur cerita film yang berjudul Yummy, dimana film ini telah rilis pada bulan Desember tahun 2019. Film asal negara Belgia ini bercerita tentang seorang wanita yang hendak melakukan operasi pengecilan payudara di sebuah klinik tempat operasi kecantikan. Namun apa daya, sebuah tragedi pun harus menimpa mereka. Nah, biar lebih seru dan gak banyak cakap tentunya, langsung saja simak alur ceritanya berikut ini. Cerita film dibuka dengan seorang pria tua yang sedang membersihkan lantai di sebuah ruangan tempat pemandian mayat. Terdapat seorang dokter dan juga perawat laki-laki sedang memasukkan mayat ke dalam sebuah loker, di mana loker ini berfungsi untuk pembakaran mayat. Kembali ke seorang pria tua tadi, di mana ia tiba-tiba mendengar suara dari dalam loker itu. Ia pun lalu mendatanginya dan membuka loker tersebut. Sedikit info bahwa di scene ini terdapat jump scare yang secara tiba-tiba kepala si pak tua itu langsung ditarik oleh seorang dari dalam yang terbakar, dan film pun dimulai. Berawal pada wanita muda bernama Alison beserta pacarnya bernama Michael dan ibu Alison dalam mobil, di mana Alison yang berada di mobil sangat gelisah dengan para pria di dalam bus yang menggangguinya karena besarnya payudara yang ia miliki. Saat di perjalanan, tepatnya di tengah hutan, Michael tidak sengaja menumbuh seekor binatang. Ia pun lalu turun dari mobil. Namun saat ia lihat, binatang tersebut masih hidup dengan kondisi yang sudah sangat sekarat. Michael lalu mencoba mengakhiri hidup si binatang ini dengan memukulnya menggunakan kayu. Namun datang mobil dari arah belakang menginjak si hewan tersebut hingga membuat darah hewan tersebut muncrat ke wajah Michael. Mereka lalu berhenti sejenak di sebuah pom bensin untuk mengganti pakaian Michael yang kotor. Michael lalu mencoba menghidupkan mobilnya, namun terdapat kendala bahwa mobilnya tidak bisa hidup. Ia pun memperbaikinya dan mobil pun berhasil dihidupkan. Michael pun menutup kap depan mobil, namun bajunya malah tersangkut di kap tersebut. Bisa terlihat di sini bahwa Michael adalah orang yang sangat ceroboh dan tidak hati-hati. Tibalah mereka di sebuah klinik operasi kecantikan. Mereka lalu diarahkan ke ruangan Dr. Crow yang berprofesi sebagai ahli bedah. Terdapat seorang wanita, sebut saja Susan, asisten Dr. Crow, yang menjelaskan kepada mereka bahwa saat ini Dr. Crow sedang mengembangkan perawatan jenis baru, yaitu dengan bereksperimen mengenai teknologi sel kulit. Susan lalu berkata pada ibu Alison, "Apakah engkau akan melakukan operasi bibir?" Ibu Alison pun menjawab bahwa ia hanya ingin melakukan sedot lemak dan pemutihan anus saja. Michael lalu melihat perawat membawa pakaian yang berlumuran darah, sehingga membuat Michael mengalami pusing karena ia memiliki fobia terhadap darah. Diceritakan di film ini bahwa Michael pernah bersekolah kedokteran, namun ia harus keluar karena fobia yang ia miliki. Scene berpindah pada Dr. Crow yang sedang menangani pria bernama Schultz. Ia adalah orang terkenal atau artis di negeri ini yang baru saja selesai melakukan operasi pembesaran kelaminnya. Alison pun akhirnya dipertemukan dengan Dr. Crow untuk melakukan operasi payudaranya. Dr. Crow lalu memeriksa payudara Alison dan menyarankan untuk menggunakan ukuran G. Namun Alison mengatakan untuk meminta ukuran B karena ia ingin mengecilkannya, bukan untuk membesarkannya. Alison pun lalu keluar sejenak sambil menenangkan dirinya karena ia sangat gugup untuk operasinya kali ini. Michael datang pada Alison untuk memberinya support sekaligus mengucapkan perpisahan pada si kembar. Saat mereka hendak berciuman, datanglah seorang pria bernama Daniel yang mengatakan siapa yang akan dioperasi. Alison lalu menjawab, "Itu aku, mau melakukan pengecilan payudara." I'm having a breast reduction. Ya. Yes, Alison lalu dipanggil oleh perawat untuk masuk ke dalam ruang operasi. Namun Michael menanyakan apakah tidak perlu diperiksa golongan darahnya dulu, dok. Michael yang merasa tidak terima karena ia sebelumnya pernah belajar di kedokteran bahwa setiap hendak melakukan operasi tentu harus melakukan prosedur pemeriksaan golongan darah. Karena Michael membuat resah petugas serta dapat memperlambat operasi tersebut, si Daniel, pria yang bertemu mereka tadi, lalu mengajak Michael untuk keliling gedung sejenak supaya lebih rileks. Daniel lalu membawa Michael masuk ke ruangan yang di dalam terdapat beberapa kamar di mana Daniel mengambil obat yang ia butuhkan, atau bisa dikatakan si Daniel ini adalah si pecandu. Michael lalu membuka salah satu kamar di situ dan melihat ada seorang wanita yang diikat kaki serta tangannya di atas ranjang dan setengah wajahnya ditutup dengan topeng. Di sini ada beberapa scene yang harus saya sensor ya, karena si wanita ini tidak mengenakan baju sehingga asetnya sangat terlihat dengan jelas. Michael lalu mengatakan, "Apa kau baik-baik saja?" Si wanita pun tidak menjawabnya. Michael yang merasa bahwa si wanita ini tidak bisa bernapas lalu membuka topengnya. Ia pun kaget melihat si wanita ini dan disinilah malapetaka akan bermulai akibat ulah si Michael.
Daniel dan Michael lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Si wanita zombie itu mulai memberontak dan menggigit tali yang mengikat di lengannya. Michael yang panik pun pergi ke ruang operasi Allison, di mana ia meminta menghentikan pengoperasian dan mengajak Allison untuk pergi. Perawat yang memegang suntik untuk membuat pingsan pasien secara tidak sengaja tertancap ke tangan Michael, lalu membuat Michael pingsan. Terlihatlah di sebuah CCTV bahwa wanita zombie itu telah berhasil keluar dari ruangannya. Michael pun terbangun di atas kasur dengan tangan yang terikat karena selalu membuat kegaduhan di ruang operasi. Ikatannya pun lalu dilepaskan karena sudah cukup tenang dan pergi ke ruang operasi lagi untuk mengajak Allison keluar. Hal ini lalu membuat dokter dan perawat marah pada Michael dan operasi pun tidak jadi dilakukan. Saat mereka keluar ruang operasi, tiba-tiba seluruh pasien yang ada di klinik ini pun pergi. Ternyata kekacauan sudah terjadi di beberapa ruangan dan sudah banyak orang yang terinfeksi wabah zombie tersebut. Allison dan Michael pun mencari ibunya, di mana di sini Allison tidak mengetahui tentang zombie tersebut dan Michael pun tidak memberitahunya. Allison lalu membuka salah satu ruangan operasi dan melihat seorang dokter yang telah berubah menjadi zombie. Mereka pun lalu lari, di mana Michael mencoba menghentikan si zombie tersebut dan memukul-mukulkan besi ke si zombie. Tapi sayang, Michael pun mengalami nasib sial, karena ia mengambil ancang-ancang untuk memukul terlalu tinggi, sehingga membuat ia kesetrum listrik dari lampu bohlam yang menyambar ke besi yang ia pegangnya. Michael pun terjatuh, di mana membuat kepalanya terbentur hingga mengeluarkan darah dan tak sadarkan diri. Allison pun lalu lari sambil dikejar oleh zombie dan meninggalkan Michael yang sudah tak sadar diri. Ia pun lari dan masuk ke ruang operasi tempat penyedotan lemak. Allison yang membawa zombie masuk ke dalamnya membuat ruangan itu menjadi kacau, dan dengan paniknya ia tidak sengaja menyentuh salah satu tombol untuk memasukkan lemak itu kembali ke tubuh pasien, dan meledaklah si pasien beserta isi perutnya. Berpindah ke pria Scott, artis terkenal tadi, di mana ia terjebak di sebuah dapur bersama dengan seorang wanita muda. Allison pun datang ke dapur ini bersama dengan wanita yang sedang melakukan operasi kulit di wajahnya. Scott yang melihatnya pun tidak memberi izin mereka masuk karena mengira mereka sudah terinfeksi virus zombie tersebut. Allison pun pergi dari tempat itu dan melihat ibunya ada di sebuah ruangan. Allison pun membangunkan ibunya, tapi ibunya tak sadar dan lalu membawanya beserta ranjangnya. Tapi sayang, tiba-tiba roda ranjang itu lepas karena menumbur pintu. Ibu Allison pun terjatuh dari kasurnya dan sadar kembali. Namun naas, kaki si ibu pun tergigit oleh zombie. Daniel yang mendengar suara teriakan Allison lalu membantu Allison dari serangan zombie itu. Berpindah ke ruang dapur, di mana si wanita muda itu lalu mengajak Scott untuk berhubungan intim karena ia tidak ingin mati perawan. Lagi pula si Scott ini adalah orang terkenal di negaranya. Namun apa daya, ternyata si Scott sedang melakukan operasi rahasia, yaitu pembesaran kelaminnya, sehingga membuatnya harus berhati-hati dalam pengencerotan. Di sisi lain, Michael tiba-tiba tersadar kembali sembari sempoyongan dan pergi dari tempat itu, berpindah lagi ke si Scott. Di sini ia mencoba mencuci asetnya di sebuah keran, tapi siapa sangka bahwa keran itu mengalirkan air yang sangat panas dan membuat asetnya melepuh. Gadis itu pun membantunya dengan mengambilkan semacam salep atau krim pelumas luka bakar. Scott pun menggoleskannya ke asetnya, namun karena di situ gelap, si wanita pun menghidupkan korek untuk bisa membaca tulisan di krim salep itu. Dan ternyata api itu terjatuh lalu menyambar ke aset si Scott dan membuatnya terbakar. Ternyata krim itu sangat sensitif dengan api. Scott lalu nekat keluar dari dapur untuk mencari dokter supaya asetnya bisa diperbaiki lagi. Namun Scott harus mati dibantai oleh para zombie. Michael pun pergi ke sebuah ruangan di mana ia melihat banyak hewan yang diletakkan dalam sebuah tabung. Saat Michael melihat hewan itu, tiba-tiba salah satu hewan itu membuka matanya dan membuat kaget si Michael. Secara tidak sengaja Michael menyenggol salah satu tabung di dekatnya, lalu menjatuhkannya ke lantai dan membuat hewan itu hidup kembali. Bisa dilihat di sini bahwa klinik ini tidak hanya melakukan eksperimen pada manusia, tetapi juga pada hewan. Michael lalu lari dari tempat itu dan bertemu dengan Dr. Kraus serta asistennya, di mana mereka sedang membakar sebuah kertas, atau yang pasti itu adalah dokumen rahasia tentang eksperimen yang telah mereka lakukan di tempat ini. Mereka pun lalu pergi, di mana akhirnya Michael dan Allison pun bertemu kembali.
Dr. Crow lalu mengajak semuanya untuk pergi ke ruang farmasi, di mana ia akan membuat vaksin yang akan diuji cobakan pada Ibu Allison yang sudah terinfeksi. Dr. Crow lalu menjelaskan pada semuanya bahwa ada pasien anonim yang memang sedang dirawat secara diam-diam di tempat ini. Tetapi karena ini sudah melanggar hukum, Susan yang takut lalu memukul Dr. Crow dengan kapak dan membuatnya mati. Tentu hal ini membuatnya tak ingin terseret dalam kasus tersebut. Di sini Michael bersama seorang pria bernama Yonah mencoba menyuntikkan vaksin ke tubuh Ibu Allison. Tetapi Ibu Allison sudah berubah menjadi zombie dan lalu menggigit tangan Yonah. Yonah pun lalu memotong tangannya. Allison yang tidak kuat melihat ibunya telah terinfeksi berubah menjadi zombie lalu membunuhnya dengan kapak ke kepalanya. Mereka lalu mencoba keluar melalui salah satu pintu, namun pintu itu tidak bisa dibuka. Michael pun mencoba menjadi pahlawan dengan mencampurkan cairan kimia yaitu iodin dan amoniak supaya bisa menimbulkan ledakan dan membuka pintu itu. Namun sayang, usaha Michael pun sia-sia. Allison pun membuka pintu itu dengan menggesernya, karena pintu itu adalah pintu geser. Michael yang berada di belakang pun menempelkan semacam peledak yang telah dibuatnya pada salah satu zombie. Mereka pun keluar menuju ke atas gedung, di mana mereka akan berpindah ke gedung lain melalui sebuah jembatan penyeberangan yang sangat kecil. Mereka menyeberang satu persatu. Namun saat Yonah menyeberang, ia hilang keseimbangan, lalu terjatuh ke bawah dan mati. Mereka pun tiba di gedung sebelah. Allison pun meminta rokok kepada Daniel. Di sini Daniel mencoba menenangkan Allison yang cemas dengan memeluknya. Terlihat bahwa Daniel menyukai Allison. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan keluar melalui lubang tempat pembuangan sampah. Di perjalanan, mereka lalu bertemu dengan seorang wanita yang bersama Scott di dapur tadi, di mana ia terjebak oleh zombie yang menunggunya di bawah. Daniel dan Michael membunuh si zombie tersebut dan berhasil menyelamatkan si wanita itu. Tapi Susan, asisten Dr. Crow, lalu masuk ke dalam ruangan dan lalu mengajak Daniel untuk masuk juga. Ternyata si Daniel dijebak oleh Susan ini dan membuat Daniel digigit oleh zombie. Hal ini dilatar belakangi karena Daniel mengancam Susan supaya memberikannya uang sebesar $50.000 karena Daniel tahu bahwa zombie ini berasal dari ide si Dr. Crow dan Susan. Daniel pun lalu marah dan langsung membunuh si Susan ini hingga mati, dengan beralasan pada yang lainnya bahwa Susan ini telah digigit oleh zombie dan dengan terpaksa ia harus membunuhnya. Mereka lalu pergi dari tempat itu dan mendengar suara sirine mobil polisi dari sebuah jendela. Salah satu wanita bersama mereka lalu keluar melalui jendela itu dan lari menuju polisi, tetapi polisi itu malah menembaknya hingga mati. Tersisalah 3 orang lagi, yaitu Allison, Michael, dan Daniel yang masih berada di dalam gedung ini. Melihat tembakan yang dilayangkan oleh polisi, mereka pun tidak berani keluar dan terpaksa mencari jalan lain. Hal ini dikarenakan resiko penularan sehingga yang keluar terpaksa harus ditembak mati. Para zombie pun mengejar mereka. Saat lari, tiba-tiba kaki Michael digigit oleh hewan yang ia temukan di ruangan sebelumnya. Michael pun langsung menginjak si hewan hingga mati. Tibalah di sebuah lorong di mana Michael berhenti sebentar karena kelelahan, dan dengan sempat-sempatnya Michael pun mengeluarkan cincinnya untuk melamar si Allison. Namun Allison menolaknya karena situasi sedang sangat genting. Allison lalu menemukan sebuah pintu lubang di atas untuk bisa keluar. Ia lalu mencoba membukanya dengan tangannya. Para petugas yang berjaga di area gedung ini lalu melihat jari Allison. Namun sayang, petugas pun malah tidak mempedulikannya dan menyuruh mobil untuk tetap jalan. Dengan begitu jari-jari Allison pun terjepit. Michael pun tidak tega untuk meninggalkan Allison. Ia berinisiatif memotong jari Allison dengan lensa kacamata yang ia pecahkan. Jerlah ngilu, dan tersisalah 6 jari Allison yang masih utuh. Daniel yang berada di depan lalu menemukan lagi pintu keluar. Di sini Allison mencoba keluar duluan dan berhasil tidak terlihat oleh para petugas. Tersisalah Michael dan Daniel di lorong ini, di mana untuk menggapai tangga ini perlu bantuan seseorang untuk bisa mengangkatnya dan bisa naik memegang tangga. Michael pun mengatakan bahwa ia mungkin sudah terinfeksi akibat gigitan hewan tadi. Daniel pun naik ke atas dan dibantu oleh Michael. Di sini Michael pun menyerahkan kunci mobilnya pada Allison. Dengan begitu, Michael yang masih berada di bawah lalu diserang oleh zombie, namun ia berhasil mengalahkannya. Ia lalu mengambil usus si zombie dan mencoba menyerahkan usus ini ke si Daniel. Namun Daniel yang melihatnya tidak memperdulikan si Michael lagi, lalu menutup lubang itu karena ia sudah bersama si Allison, si pemersatu bangsa. Allison dan Daniel pun masuk ke dalam mobil lalu pergi dari tempat ini. Hingga di sebuah perjalanan yang sudah cukup jauh dari tempat itu, Allison meminta Daniel untuk bergantian menyupir. Namun raut wajah Daniel sudah sangat pucat. Allison pun melihat perut Daniel di mana Daniel sudah terinfeksi akibat gigitan zombie tadi.
Karena Daniel yang tertarik dengan Allison, ia pun mencoba memperkosa si Allison di dalam mobil sebelum ia berubah menjadi zombie. Namun Allison pun melawan dengan menusukkan obeng ke tubuh Daniel dan membuatnya keluar dari mobil. Saat Daniel berada di belakang mobil, Allison pun menghidupkan mobilnya dan langsung menumbur Daniel hingga mati. Berpindah pada Michael yang ternyata masih hidup berada di dalam lorong itu. Di sini Michael mengaktifkan semacam peledak yang menempel pada tubuh zombie. Seketika setiap lubang yang terhubung dengan lorong itu pun meledak dan membuka pintu untuk zombie itu bisa keluar. Lagi-lagi ulah Michael pun menimbulkan kekacauan. Michael lalu berhasil keluar dengan kondisi tubuh yang berlumuran lumpur. Di tengah jalan, Michael pun bertemu dengan Allison. Namun Allison tidak menyadari kalau itu adalah Michael. Allison pun langsung menancap gas mobilnya dan menumbur si Michael. Allison pun melihat wajah Michael yang ada pada kaca mobil dan sudah berlumuran darah. Allison pun panik dan membuat mobilnya melaju dengan kencang hingga menumbur sebuah pohon. Seketika Allison pun mati juga di dalam mobil tersebut dan film pun selesai. Oke, setelah menyaksikan kisah cerita dari film Yummy ini, ada beberapa hal tentunya yang perlu saya sampaikan, yaitu dimana film ini menurut saya memberikan jalan cerita dan adegan-adegan yang aneh, seperti misalnya bom yang meledak. Kenapa saat bom itu meledak si Michael tidak mati? Padahal kan ia mengaktifkan bom itu tepat di depan mata kepalanya sendiri. Lalu untuk scene di film ini, yaitu sering memunculkan adegan-adegan yang saya rasa gak penting-penting amat lah. Namun plus dari film ini yaitu karakter yang dimainkan Michael ini contohnya, yaitu tentu berhasil membuat kita para penonton dibuat geram dengan tindakan-tindakannya yang selalu ceroboh. Untuk closing film ini pun ditutup dengan sad ending di mana semua pemerannya telah mati. Untuk saya pribadi ngasih skor rating ke film ini sebesar 3,5 dari 5. Oke, saya rasa sudah cukup. Mungkin segitu saja ringkas alur cerita film Yummy dari saya, Kamsahamnida dan musik.